cita, setia mengabdi tanpa minta. Setiap hari langkah pasti, tak kenal lelah demi generasi. Tanganmu yang mengarahkan, hati penuh cinta mencurahkan. Guru penggerak semangat hidup, menyala di tengah gelap redup. Dengan Halo Pak Nur, gimana kabarnya nih? Lama tidak jumpa ya Pak? Alhamdulillah Bu, ini badan terlihat sehat tapi pikirannya masih agak sedikit meriang. Oh alah, ya yang penting kita sehat. Kalau Iya. pikiran tentu saja setiap manusia pasti ada saja hal yang dipikirkan. Mungkin ada nih yang mau Pak Nur ceritakan pada kesempatan kita hari ini. Iya, terima kasih ya Ibu sebelumnya. Gini Bu, di tempat saya mengajar di kelas saya, ini ada beberapa anak itu memang apa ya, kemampuan membacanya masih lambat atau bagaimana, soalnya masih ada beberapa anak yang belum lancar membaca. Oke, berarti ini nanti kita akan membahas salah satu kendala Pak Nur ya di kelas ya Pak ya? Iya Bu. Oke, nah kira-kira nanti apa sih yang bisa saya bantu atau tujuannya kira-kira dari diskusi kita hari ini apa Pak? Harapan saya nanti setelah berbincang-bincang dengan Bu Windia ini, saya menemukan solusi bagaimana sih agar anak tersebut bisa lancar dalam membaca dan mengikuti teman-temannya. Seperti itu. Oke, ya Pak. Mudah-mudahan nanti melalui diskusi, melalui kita berbincang-bincang santai ya Pak ya, nanti Iya Bu. bisa ketemu solusinya. Jadi masalah atau tantangan yang saat ini sedang Pak Nur alami itu bahwa di kelas Pak Nur ada anak yang belum lancar membaca seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu sekarang Pak Nur di kelas berapa ya? Di kelas 4 Bu. Oh, di kelas 4. Pak Nur saat Iya. ini berada di kelas 4. Jumlah siswanya berapa, Pak? Alhamdulillah di tempat saya itu termasuk kelas gemuk Bu, jadi totalnya ada 35 anak ini. Oke, berarti kelasnya gemuk sekali ya, Pak. Iya. 35 anak. Kemudian untuk itu tadi kendalanya anak yang belum bisa membaca, ada berapa anak, Pak? Atau hanya ada satu anak? Ini ada berapa, 3 apa 4 kemarin setelah di pengecekan membacanya, mengetes membacanya, itu ternyata kalau tidak salah kemarin ada 3 atau 4 anak yang memang belum lancar dalam membacanya. Oke, ternyata tidak hanya satu anak nih Pak, ternyata Iya. ada beberapa anak yang memang setelah Pak Nur lakukan pengecekan, anak tersebut belum lancar membacanya. Padahal kan kelas 4 sudah termasuknya kelas tinggi ya Pak ya. Iya Bu. Kalau Pak Nur sendiri itu harapannya apa sih Pak dari anak-anak tersebut, dari anak-anak yang belum bisa membaca itu Pak Nur sebenarnya punya harapannya itu apa Pak? Harapannya anak-anak tersebut nantinya lancar dalam membaca, karena apa? Karena menurut saya pribadi itu ketika anak belum lancar dalam membaca, apalagi ini kelas 4 kan termasuk kelas tinggi ya Bu. Iya Nah, betul sekali. pastinya anak-anak akan sulit untuk menerima materi ketika belum lancar membaca seperti itu Bu. Harapan saya jadinya nanti anak-anak bisa lancar dan bisa menyerap materi dengan mudah seperti itu. Oke, berarti harapan harapan Pak Nur itu berkelanjutan ya Pak. Iya. Harapannya itu ibaratnya anak bisa membaca lancar dengan kemampuan membaca lancar. Nanti harapan selanjutnya itu Pak Nur berharap anak-anak tersebut akan semakin mudah memahami materi-materi pembelajaran di kelas 4 karena memang sudah di kelas tinggi tentu saja materinya sudah mulai lebih kompleks ya Pak daripada materi waktu mereka di kelas rendah. Iya Nah Bu. kalau Pak Nur analisis kira-kira apa sih itu yang menyebabkan murid-murid Bapak sampai saat ini sudah di kelas 4 itu belum bisa membaca? Sebenarnya saya sendiri masih ragu Bu. Ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan saya dalam mengajar hanya dengan menggunakan metode itu saja ya.
dengan media dan metode itu saja. Nah, yang kedua itu saya kurang paham karena saya belum meneliti itu karena faktor apa ya, terlambat dalam memahami atau apa faktor dari luar saya sendiri belum tahu, Bu. Oke Pak, berarti menurut Pak Nur itu ada 2 kemungkinan penyebab ya. Setelah Pak Iya, Nur analisis itu ada 2 penyebab yang mungkin membuat anak tersebut belum bisa membaca. Yang pertama tadi Pak Nur sampaikan bahwa mungkin metode Pak Nur belum bervariasi, medianya juga mungkin belum sesuai kebutuhan anak-anak ya Pak ya. Yang iya, kedua mungkin faktor dari anak itu sendiri. Mungkin memang anaknya mungkin lemah, pemikirannya mungkin seperti itu ya Pak, kayak iya, kompetensinya masih kognitifnya masih mungkin belum berkembang dengan maksimal, tidak seperti anak-anak yang lain ya Pak. iya, betul. Kemudian menurut Pak Nur, kira-kira indikator anak tersebut dikatakan sudah lancar membaca itu seperti apa Pak indikatornya? Indikator keberhasilan ketika nanti anak sudah lancar membaca itu anak bisa membaca dan menuliskan nama anggota keluarga, Bu. Oke, kenapa itu? Kenapa menurut Pak Nur itu dijadikan indikator bahwa anak tersebut sudah dianggap bisa membaca lancar, Pak? Nah, apa ya? Itu kan harus yang namanya membaca itu seharusnya masih ada sangkut pautnya dengan menulis. Jadi anak harus bisa membaca juga bisa menulis. Ketika anak sudah membaca, belum tentu anak bisa menulis seperti itu. Oke. Jadi ini saling berkaitan dengan kemampuan menulisnya ya Pak ya, makanya itu Iya, sering disingkat itu calistung, baca, tulis, nah, hitung ya Pak, baca iya betul. dan tulis. Ya betul sekali Pak, saya sendiri juga di rumah punya anak masih saat ini usia 7 tahun, memang sedang belajarnya membaca. Saya sendiri kalau memperhatikan anak saya, dia belajar membaca, untuk dia baca itu sudah mulai mampu merangkainya, tapi ketika saya coba dikte kadang masih berpikir, mungkin itu bisa dikatakan anak saya belum lancar membacanya nggih Pak, karena belum menulisnya belum bisa lah, dalam artian menulisnya masih pelan-pelan. Iya betul Nah, seperti kalau itu. boleh tahu ya Pak ya, tadi kan Pak Nur sudah apa sih ibaratnya kita sudah sama-sama menggali, mengidentifikasi bahwa di kelas Pak Nur tadi kan ada anak yang belum bisa membaca, dari 35 ada 4 anak yang belum bisa membaca. Pak Nur juga sudah menganalisis penyebabnya, tadi ada 2 penyebab ya Pak ya. Bahkan Iya. Pak Nur juga sudah punya indikatornya. Lalu kira-kira menurut Pak Nur kemampuan atau keterampilan atau daya dukung apa sih yang sudah dimiliki Pak Nur yang nantinya mungkin bisa digunakan untuk mencapai harapan tersebut? Nantinya ini saya akan mencoba mengubah dari segi pembelajarannya, Bu, karena kemarin mungkin saya merasa masih dengan metode-metode dan metode itu saja, anak jadi belum semuanya bisa membaca dan menulis. Nah, untuk kedepannya saya akan mencoba untuk menggunakan metode dan media yang baru. Nah, seperti kita akan menggunakan misalkan buku cerita, cerita bergambar, ataupun nantinya akan menggunakan video-video ataupun dengan lagu-lagu cara membaca dan menulis seperti itu. Oke, itu salah satu ide ya Bapak ya, ide yang Pak Nur mungkin nantinya untuk ke depan dicoba untuk mengatasi tantangan ini. Nah, sebelumnya kira-kira untuk bisa merealisasikan ide tersebut, daya dukungnya apa saja yang sudah Pak Nur miliki? Keterampilan apa yang sudah Pak Nur miliki? Ya, ini kemarin baru berkolaborasi dengan guru-guru kelas rendah. Karena apa? Karena guru kelas rendah itu kan biasanya pas
kelas 1 itu memfokuskan untuk membaca. Nah, saya di situ kemarin sudah belajar tips-tips bagaimana sih agar anak bisa cepat belajar membaca dan menulis seperti itu, Bu. Baik, luar biasa sekali ternyata Pak Nur Ismanto juga sampai sudah menggali informasi ya Pak ya dari rekan guru lain yang merupakan guru kelas rendah yang ibaratnya kayaknya cocok sekali nih di bidang baca dan tulis nih Pak ya. Iya, Ibu. Oke. Tadi kan Pak Nur sudah sedikit menyampaikan ide Pak Nur bahwa Pak Nur ingin menggunakan mengganti metode sebelumnya dengan metode yang lebih menyenangkan untuk anak-anak ya Pak, dengan media baru, ada buku cerita, video, lagu-lagu. Nah, menurut Pak Nur, apakah itu solusi yang tepat? Kira-kira itu atau strateginya itu tepat tidak? Efektif tidak Pak? Saya rasa insya Allah itu tepat dan perlu dicoba, Bu. Kalau hasil kita belum tahu ya, tapi saya merasa kalau melihat dari kelas rendah kan ada juga yang dari TK-nya memang, kalau sekarang TK kan memang belum boleh diajari membaca dan menulis. Nah, di kelas 1 itu dengan nyanyian-nyanyian ataupun cerita bergambar, anak itu lebih tertarik untuk belajar membaca. Nah, makanya akan saya terapkan di kelas 4 untuk anak-anak yang belum lancar membaca dan menulisnya. Oke, wah bagus sekali tuh Pak strategi Pak Nur. Apakah dari strategi yang tadi sudah Pak Nur sampaikan ada strategi lain kayak strategi cadangan kalau ternyata strategi yang pertama itu belum membuahkan hasil seperti itu Pak, ada tidak strategi lainnya? Ya, nah ini kan yang strategi pertama saya akan mencoba dengan gambar cerita ya Bu. Nah, gambar cerita nantinya kalaupun di strategi yang pertama ini belum berhasil ataupun hasilnya belum maksimal, nanti saya akan mencoba dengan strategi yang kedua ataupun yang ketiga, yaitu bisa nanti akan saya coba dengan melatih anak dengan nyanyian. Yang kedua, yang keduanya itu kita akan menonton video cara membaca dan menulis seperti itu, Bu. Oke, berarti itu bertahap sebenarnya ya Pak. Maaf tadi saya ternyata menangkapnya itu jadi satu rangkaian. Ternyata itu nanti akan Pak Nur lakukan secara bertahap ya Pak. Strategi yang pertama nanti Pak Nur akan menggunakan buku cerita. Kalau ternyata belum efektif untuk mengatasi tantangan ini, Pak Nur akan lanjut menggunakan strategi atau menggunakan media tadi nyanyi lagu ya Pak? Iya betul. Menyanyikan lagu. Menyanyikan huruf. Oh, menyanyikan huruf. Menyanyikan huruf, iya. Menyanyikan huruf. Nah, strategi yang terakhir nanti melihat tayangan video. Cara membaca. Cara membaca. Oke. Kira-kira untuk melakukan strategi tersebut apakah sudah terfasilitasi Pak? Kira-kira apakah sudah ada fasilitasnya? Sudah ada sumber dayanya seperti itu, pendukungnya dari sekolah mungkin atau dari Pak Nur sendiri? Ya kemarin sudah mencoba mencari di perpus, itu kan ada kebetulan menemukan beberapa buku cerita bergambar. Nah, saya juga sudah berusaha mencari buku bercerita lain, yang kisah-kisah lain yang tulisannya sedikit, gambarnya banyak agar anak lebih tertarik seperti itu. Oke Pak, bagus sekali solusi dan strateginya. Saya berharap itu nanti bisa berhasil ya Pak. Ini saya jadi banyak belajar dari Pak Nur ternyata tentang menghadapi anak-anak yang belum lancar membaca padahal sudah di kelas tinggi. Kebetulan saya saat ini juga ada di kelas 5, tapi alhamdulillah anak-anak saya untuk kemampuan membaca menulisnya sudah baik Pak. Guru penggerak inspirasi nyata, Fasil Pakandai sinar pertama.
Mengajar praktik bukti dedikasi. Bu Erna, Pak Udin mengajarkan hari. Bu Susi menggerak hati, Bu Sri Eko melangkah pasti, Pak Aji dan Bu Umi setia, Bu Dwi dan Pak Nur selalu ada. Halo, selamat siang Bu Windia. Gimana kabarnya? Siang Pak Nur, ya alhamdulillah tentu saja ini sehat Pak. Saya merasa sehat, walaupun ya ada aja ya Pak ya tantangannya sebagai seorang guru. Iya, memang karena apa ya? Kita menghadapi banyak anak yang berbagai karakter, kepribadian yang banyak, dan kita harus lebih sabar dan lebih bisa memahami Bu. Ya, mungkin untuk hari ini ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Iya, adalah Pak, ini saya sedikit ingin bercerita ada salah satu tantangan dalam kelas saya Pak. Oh iya, gimana Ibu? Ya, jadi di kelas saya merasa dalam pembelajaran belum bisa mewujudkan pembelajaran yang mengundang anak untuk hadir sepenuhnya Pak dalam kegiatan pembelajaran. Itu karena ada salah satu murid saya, namanya Rizky ya Pak ya. Ini anak sudah beberapa kali saya perhatikan ketika pembelajaran cenderung melamun, pandangannya kosong Pak, tidak memperhatikan entah pikirannya di mana. Selain itu juga saya lihat dia seperti anak yang tidak berenergi begitu Pak. Dia kayak anaknya tuh lemas, loyo, kayak enggak ada semangatnya Pak dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Oh, seperti itu. Oh iya. Tahu sekarang di Ibu Winda itu mengajar kelas berapa ya? Oke, saat ini saya ada di kelas 5 Pak. Oh, kelas 5, kelas tinggi ya seharusnya. Kalau di kelas tinggi itu kan anak sudah bisa apa ya? Fokus dan siap, benar-benar siap baik dari mental ataupun apa dalam mengikuti pembelajaran ya, Bu. Nah, Iya Pak, saya juga ini jadi PR sekali Pak rasanya Pak, karena saya ini selama saya menjadi seorang guru ini kayaknya baru menjumpai anak yang seperti ini Pak, dalam artian saya pernah lah ibaratnya ada kendala-kendala yang lain, tapi ini saya baru menjumpai anak yang benar-benar tidak berenergi, lalu sering melamun ketika pembelajaran ini baru kali ini Pak. oh seperti itu. Itu kalau saya boleh tahu, berarti itu tadi tantangannya Ibu untuk saat ini di kelas Ibu itu yang belum bisa fokus hanya satu anak yang bernama Rizky atau masih ada anak yang lain, Bu? Kalau saya perhatikan sih ya ini satu anak ini Pak. Kalau kadang-kadang anak yang lainnya mungkin enggak fokusnya karena kadang dia ngobrol ya Pak dengan temannya dan itu ibaratnya tidak yang sampai blank. Tapi kalau yang ini anak yang Rizky ini saya memperhatikannya itu dia benar-benar seperti pandangan kosong gitu Pak, kayak entah memikirkan apa yang jauh di sana seperti itu Pak. Gitu. Jadi, nah kira-kira nih nantinya setelah kita berbincang-bincang atau diskusi kali ini, apa yang Ibu harapkan? Ya, saya berharap saya bisa menemukan solusi untuk mengetahui lebih dalam kira-kira apa sih yang menjadi penyebab anak ini kok melamun, anak ini tidak bersemangat mengikuti pembelajaran. Karena kalau ibaratnya sekarang saya belum mengetahui anak ini alasannya apa, melamun kenapa. Jadi saya belum dapat solusinya itu Pak. Saya belum dapat solusi untuk ketika pembelajaran saya harus bagaimana. Karena saya belum tahu ini Pak, alasannya apa, terus penyebabnya apa, di sekolah kah penyebabnya, atau penyebab dari diri dia sendiri, dari dalam dirinya kah, atau ada di rumah ada masalah apa seperti itu Pak. Saya belum tahu, saya ingin tahu Pak. Dan mungkin saya kira-kira strateginya apa gitu Pak, biar saya nanti bisa menemukan alasan dari anak itu seperti melamun itu kenapa gitu Pak. Oke, berarti masalah di kelas Ibu apa tadi?
Masalah di kelas saya yaitu Pak, saya merasa pembelajarannya belum membuat semua anak hadir sepenuhnya. Satu anak sih sebenarnya Pak, kalau anak-anak yang lain kan saya rasa sudah hadir sepenuhnya Pak. Anaknya itu masih yang si Rizky itu melamun terus gitu Pak. Jadi Oh iya. tentu saja saya sebagai guru sedih lah ya Pak, merasa tidak bisa mengajak semua anak-anak saya mengikuti pembelajaran dengan hadir sepenuh hati. Oh iya, jadi di kelas Ibu tadi ada anak yang memang belum bisa hadir sepenuhnya ataupun fokus ya Bu. Iya Tapi betul hanya Pak. satu anak ya Bu. Nah, Iya coba Pak. harapan Ibu apa kepada anak-anak di kelas Ibu, harapannya apa? Ya saya punya harapan seluruh anak-anak saya di kelas bisa mengikuti pembelajaran dengan hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya itu artinya dia pikirannya ada di kelas, lalu merasa senang mengikuti pembelajaran, punya motivasi, punya semangat, begitu Pak. Dan hal tersebut mungkin bisa ditunjukkan dengan kemampuan dia nanti ketika menyelesaikan tantangan-tantangan ketika pembelajaran, begitu Pak. Berarti apa ya? Inginnya anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan sepenuh hati seperti itu ya Bu. Iya Bisa Pak. fokus, bisa bahagia seperti itu Iya ya. Pak. Nah, selama ini sudahkah Ibu mencoba menganalisis kira-kira apa sih yang menyebabkan tadi si Rizky ya Bu Iya. kok bisa hanya melamun dan tidak fokus di kelas itu apa Bu? Sudahkah dianalisis atau belum? Ya, kalau saya analisis ya Pak, mungkin dari segi pembelajaran yang saya lakukan mungkin memang masih belum yang belum membuat semua siswa aktif berpartisipasi ya Pak. Jadi mungkin kegiatannya kurang membuat siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin ada aja kesempatan untuk si Rizky itu untuk melamun. Lalu saya berpikir mungkin ada suatu hal alasan tersendiri dari diri si Rifki, dari pihak Rizkinya mungkin ada sesuatu Pak yang membuat dia tidak bisa fokus mengikuti kegiatan di kelas. Oh iya. Kemudian coba menurut Bu Windia, apa sih indikator anak tersebut bisa dikatakan sudah hadir sepenuhnya? Oke, kalau menurut saya ya Pak, kalau memang anak tersebut sudah hadir sepenuhnya, tentu saja saya tidak akan lagi menjumpai anak tersebut melamun ya Pak ya, Oh iya. melamun, pandangannya kosong. Lalu kalau dia hadir sepenuhnya pasti dia akan semangat mengikuti pembelajaran. Lalu ketika nanti ada kegiatan-kegiatan yang mengajak anak tersebut untuk ikut terlibat, dia akan terlibat sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya, seperti itu Pak. Sudah bisa fokus lah ya Bu, bisa bahagia bersama Iya, bisa teman-teman dan bu mengikuti, gurunya seperti bisa, itu ya. iya, betul sekali Pak. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu, menurut Ibu kemampuan atau keterampilan apa yang sudah Ibu miliki untuk mencapai indikator tersebut, coba bisa diceritakan? Ya, kalau dari segi keterampilan tentu saja saya sebagai guru ya punya keterampilan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ya Pak ya. Oh iya Sebenarnya saya betul, sendiri betul. sudah mengupayakan Pak, saya sudah mengupayakan suasana kelas yang menyenangkan karena saya sadar salah satu kodrat anak kan bermain ya Pak. Jadi kadang Iya itu betul. saya ketika pembelajaran saya seling-seling dengan permainan, dengan ice breaking. Selanjutnya saya juga sudah mengikuti beberapa kali diklat-diklat gitu Pak tentang pembelajaran yang menyenangkan begitu Pak. Oke. Nah, coba dengan kemampuan dan daya dukung yang sudah Bu Windia sampaikan tadi, kira-kira apa coba yang akan Bu Windia lakukan untuk mengatasi tadi si masalah rezeki yang belum bisa hadir sepenuhnya? Kalau untuk masalah si Rizky ini mungkin saya ingin melakukan pendekatan Pak
Kalau untuk si Iya. Rizkynya saya ingin melakukan pendekatan dulu, saya ingin sebenarnya mencari tahu hal pokoknya atau hal utama itu yang apa sih yang membuat dia sering melamun di kelas begitu Pak. Saya ingin melakukan diskusi atau bercakap-cakap, berbincang-bincang begitu Pak dengan si Rizky tanpa tanpa ada apa ya ketidaknyamanan. Misalnya kalau di kelas kan tidak nyaman, jadi saya ingin Iya, mengajak betul. Rizky di luar kelas, tapi ya masih di sekolah, maksudnya kayak saya ajak ke ruang BK seperti itu Pak, atau di ruang kantor ketika jam istirahat sehingga saya bisa hanya berbincang-bincang dengan Rizky untuk supaya saya bisa menggali informasi-informasi yang mendalam. Kira-kira ada problem apa sih ya? Kok bisa seperti itu? Mungkin itu Pak. Selanjutnya juga saya sebenarnya udah punya apa ya? Saya punya ide lah. Mungkin saya tidak hanya menggali informasi dari Rizky, tapi saya juga perlu melakukan komunikasi dengan orang tuanya, begitu Pak. Biar saya tanya kalau di rumah itu seperti apa, atau ternyata di rumah sedang ada kejadian apa yang menyebabkan si Rizkynya ini jadi tidak fokus ketika pembelajaran begitu Pak. Oh iya, berarti Ibu akan memberikan privasi ya, pendekatan dan privasi kepada si Rizky ya. Diberikan ruangan khusus biar Iya, iya punya betul Pak. privasi Kira-kira ya. kira-kira kalau menurut Pak Nur itu ide saya efektif enggak Pak? Maksudnya kira-kira udah oke atau mungkin gimana ya Pak? Kadang masih masih ragu-ragu. Ide Ibu itu sangat bagus karena apa? Karena memang anak itu butuh privasi Bu. Tidak kalau kita langsung mengelus, mendekati ketika pas ada di kelas langsung, itu mungkin anak akan diejek sama teman-temannya. Nah, beda tadi dengan ide Ibu kan membawanya ke ruang khusus untuk diberi privasi, jadi anak yang lain tidak tahu, dan anak tersebut si Rizky juga lebih jadi apa ya, secara psikis jadi tenang, tidak takut lah seperti itu Bu. Nanti kalau itu kemungkinan besar itu akan menceritakan kenapa kok dia melamun seperti itu. Dan Ibu tadi juga sudah punya rencana lain seperti melakukan pendekatan kepada orang tuanya ya Bu. Iya, betul Pak. Iya, karena mungkin apa ya, di rumah juga ada sesuatu jadi Ibu Winda Ya, saya juga penasaran juga itu iya. Pak, atau mungkin memang pure hanya dari si diri Rizkynya atau memang ada apa sih ibaratnya ada hal lain yang mungkin berkaitan dengan keluarga seperti itu Pak. Iya. Coba selain solusi tadi, mungkin Ibu masih punya strategi atau solusi lain yang akan Ibu terapkan sebagai rencana cadangan ketika nantinya strategi yang tadi itu belum mencapai hasil maksimal ataupun hasil yang Ibu harapkan. Coba ada apa tidak? Ya kalau memang nanti saya belum berhasil dengan menggali informasi dengan mengajak Rizky untuk berbincang-bincang kok ternyata anak tersebut masih belum mau terbuka ya Pak, mungkin Iya. nanti saya bisa menggunakan strategi lain, saya mencari informasi dari teman-temannya di kelas yang dekat dengan dia, Mhm. mungkin nanti temannya punya informasi kenapa sih Rizky seperti itu, dan mungkin juga saya nanti bisa juga menggali informasi lebih mendalam kepada guru kelas sebelumnya, Pak. Mungkin Oh guru iya. kelas sebelumnya tahu beberapa informasi tentang anak tersebut karena kan sebelumnya sudah pernah membersamai di kelas sebelumnya, ibaratnya seperti itu, Pak. Ya bagus sekali rencana Ibu karena lebih lama di kelas sebelumnya kan otomatis Bapak atau Ibu gurunya sudah lebih paham tentang karakter anak tersebut ya Bu. Ini, Pak. Bagus sekali Bu, saya di sini apa ya, benar-benar salut, benar-benar kagum kepada Ibu sudah mempunyai strategi-strategi yang saya sendiri di sini juga belum tahu, malah Bu Windia ini sudah bisa
bagaimana sih menghadapi anak yang ketika kurang fokus seperti itu ya Bu? Iya, ini juga karena berbincang-bincang dengan Pak Nur nih, saya jadi terbuka, punya ide-ide seperti itu, Pak. Nah coba dalam waktu dekat, nah coba dalam waktu dekat ini kira-kira Bu Windy akan menjalankannya itu kapan? Merelasikannya itu kapan sudah kan? Ya Pak, saya berpikir mungkin ini harus segera saya saya coba ya ide-ide yang tadi itu segera saya realisasikan, mengingat kalau berlarut-larut takutnya hal buruk bisa terjadi, apalagi kalau anak melamun takutnya kemasukan ya Pak ya, bahaya sekali ya, nanti jadi chaos pembelajaran. Jadi mungkin segera saja saya berencana sebelum saya berdiskusi dengan si anak tersebut, saya mungkin lebih dulu menggali informasi dari orang tuanya begitu. Jadi saya ingin nanti berdiskusi dulu dengan orang tuanya si Rizky, mungkin bisa via via telepon kalau memang waktunya sulit untuk ketemu ya, kadang orang tua kan sibuk bekerja, kalau Ya misal betul. diminta datang ke sekolah takutnya malah nanti Mengganggu muncul aktivitas ya. ya aktivitas, terus nanti takutnya malah si anak jadi ih ada apa orang tua saya dipanggil seperti itu ya Pak. Jadi mungkin nanti Lebih saya minta tertekan anaknya juga. iya, jadi saya takutnya seperti itu. Jadi mungkin nanti saya buat komunikasi yang nyantai saja, mungkin Iya bisa via betul. WA untuk menggali informasi. Nanti berbekal informasi dari orang tuanya, saya rencana di hari Sabtu Pak ketika kegiatan P5, karena P5 itu hari yang menyenangkan bagi Oh anak-anak di iya. kelas 5. Jadi saya rasa ketika anak senang, termasuk saya harap Rizky moodnya sedang baik, nanti ketika saya ajak diskusi jadi dia bisa lebih mudah untuk bercerita, untuk menyampaikan hal-hal yang sedang saya gali begitu Pak. Jadi di hari Sabtu nanti mungkin di jam-jam istirahat nanti akan saya ajak ke ruang guru untuk berbincang-bincang begitu Pak. Iya bagus sekali Bu, karena ketika mood anaknya bagus, mungkin diajak apa ya, diskusi juga lebih nyaman, lebih bisa terbuka seperti itu ya Bu. Nah, Iya Pak. coba untuk melakukan rencana ini, kira-kira Ibu ini adakah orang lain yang terlibat atau Ibu menjalankan sendiri? Ya Pak, tentunya untuk rencana ini nanti akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah saya Iya supaya ini juga tidak menjadi langkah saya sendiri, tetapi ini langkah yang diketahui oleh kepala sekolah saya, sekaligus nanti mungkin saya bisa meminta saran dari beliau terkait dengan tantangan yang saya hadapi. Untuk selanjutnya saya juga nanti ketika berdiskusi, kalau nanti ketemu nih alasannya apa, anak ini ternyata motivasinya kurang begitu, mungkin saya bisa mengajak rekan saya guru agama, mungkin biar nanti bisa sambil memberikan nasihat-nasihat lah yang Ya betul. berkaitan dengan berkaitan dengan kita kan agama Islam gitu ya Pak, biar nanti Ya. relate lagi lah dikaitkan dengan ilmu agama Islam begitu Pak. Oke. Berarti apa ya? Untuk menjalankan komitmen tersebut, Ibu tadi yang pertama itu akan izin lah ya. Kita kan sebagai kalau di sekolah itu kan kita sebagai bawahan ya. Ada atasannya itu kepala sekolah. Jadi setidaknya kita harus minta izin untuk melakukan kegiatan tersebut agar kepala sekolah tahu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk anak tersebut ya. Dan nantinya juga bakal bekerja sama dengan guru agamanya untuk memberikan wawasan yang berkaitan dengan sifat melamun itu bagaimana dalam agama Iya kita, betul maksudnya itu. dibolehkan apa tidak, seperti itu ya Bu. Iya betul Pak. Nah, kalau begitu semoga berhasil ya Bu. Tetap semangat dalam menjalankan tugas. Semoga kita sebagai guru bisa tidak hanya menggurui, tapi kita juga bisa menjalankan seperti apa ya, kita itu kan sebagai guru sebagai panutannya anak.
kita itu sebagai contoh, suri tauladan bagi anak-anak. Jadi kita juga harus melakukan yang baik-baik agar anak bisa lebih baik. Nah, seperti itu, Bu. Semoga rencana Ibu tadi berhasil ya, Bu. Bisa Amin, menuntut, amin, amin. Mohon doanya, Pak. bisa menuntun biar anak-anak nantinya tadi terutama si Rizky yang memang sering melamun lebih semangat dalam belajar dan bisa mendapatkan ilmu yang berkah biar untuk bekal hidupnya baik nanti untuk di dunia dan akhiratnya ya Bu, seperti itu ya Bu. Iya, Semangat selalu Bu. amin, amin. Terima kasih Pak Nur. Ya, sama-sama. Coba sekarang setelah kita sharing, bercakap-cakap, berbincang-bincang bersama, adakah bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, alhamdulillah ini Pak, saya jadi semakin semangat ibaratnya untuk segera mencoba tadi apa yang sudah saya rencanakan sehingga tantangan ini segera teratasi lah Pak, sehingga saya di kelas semakin enjoy dalam membersamai anak-anak saya ketika pembelajaran, ketika anak-anak hadir sepenuhnya kan saya jadi semakin enjoy gitu Pak, pembelajarannya menyenangkan, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau melamun kan banyak kekhawatiran ya Pak, saya khawatir Iya, nanti betul. itulah ya Pak, takutnya nanti membuat hal-hal yang tidak kondusif begitu Pak. Ya terima kasih, pokoknya saya sekarang udah semakin semangat, lega juga rasanya, ternyata semua tantangan pasti ada solusinya. Iya, betul. Ya, semangat mencoba Ibu, mudah-mudahan berhasil dan Amin, sukses amin. selalu. Terima kasih Pak. Mungkin sudah Ya cukup ya Bu? cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai jumpa Ibu. Ya Pak, sampai jumpa di lain waktu. Guru penggerak inspirasi nyata, Fasil Pakandai sinar pertama, pengajar praktik bukti dedikasi, Bu Erna Pakudin mengajarkan hari. Bu Susi menggerak hati, Bu Sri Eko melangkah